4P dan 3P ini kita sebut dengan sama dengan bauran pemasaran ya. Nah, kita kembali ya. Nah, marketing mix adalah sekumpulan kegiatan yang saling berhubungan yang disusun dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan seterusnya mengembangkan barang yang dibutuhkan, menentukan harganya, mendistribusikannya dan mempromosikannya. Nah, bagaimana? Artinya dengan menganalisa produknya ya, price-nya bagaimana, di mana lokasinya, bagaimana memasarkannya atau mempromosikannya gitu ya. Nah, untuk jasa ya, jasa ini termasuk diantaranya adalah perbankan ya. Karena apa? Perbankan itu terkait dengan people ya. Ketika kita berhadapan dengan layanan perbankan yang ramah ya, maka kita biasanya akan senang dengan pelayanan bank tersebut gitu ya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan pelayanan yang tidak ramah, maka people di sini ya, people-nya, petugas atau SDM di bank tersebut terasa menjengkelkan. Nah, kemudian prosesnya itu apakah lambat atau tidak, cepat atau sangat lama gitu ya untuk satu aktivitas. Nah, physical evidence ini terkait dengan atribut-atribut yang ada di tempat jasa tersebut diberikan ya. Atribut itu artinya sesuatu yang melengkapi tempat di mana jasa itu akan terdeliver, akan tersampaikan. Contohnya bagaimana? Ketika kita mengantri di bank A misalkan ya, ternyata ruang tunggunya itu nyaman gitu ya, ber-AC. Kemudian ada petunjuk yang jelas. Kalau kita mau ke kasir, ada petunjuk yang jelas. Kita mau hanya ke customer service, ada petunjuk yang jelas-jelas juga ya. Ya, faktor-faktor fisik ya. Ya. Nah, kenyamanan, misalkan begini. Ketika kita membaca di promosi mereka bahwa pelayanan di mereka itu adalah menyenangkan, cepat dan ramah. Nah, ketika kita datang ke situ ya, datang ke bank tersebut, ternyata situasinya tidak berbeda dengan yang dijanjikan pada saat promosi. Umumnya kita akan kecewa. Nah, itulah physical evidence. Contoh paling gampang lainnya adalah ketika kita akan membeli tiket untuk ke Indonesia misalkan, kita menggunakan maskapai penerbangan Garuda. Nah, maskapai penerbangan Garuda itu mempromosikan bahwa pelayanan mereka adalah tepat waktu. Ternyata ketika kita sudah beli, delay terus pesawatnya tanpa alasan. Nah, artinya atribut fisiknya atau physical evidence-nya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, pada posisi ini si konsumen akan memberikan informasi negatif kepada rekan-rekannya gitu ya. Dalam arti informasi negatif itu akan tersebar. Misalkan jangan beli lagi tiket Garuda karena delay terus misalkan gitu ya. Atau kalau informasinya positif, kalau mau pulang beli Garuda aja, lebih murah gitu ya, lebih murah dan aman dan tepat waktu. Nah, itu positif gitu ya. Nah, jadi ada negatif, ada positif. Oke. Nah, ini promosi ya. Tujuannya adalah memperkenalkan produk gitu ya, memperkenalkan produk atau membujuk konsumen untuk membeli produknya ya. Silahkan berikan saya satu contoh ya, yang Anda
membeli produk tersebut berdasarkan promosi perusahaan, kemudian Anda kecewa akan produk tersebut. Ada salah satu contohnya? HP Cina, terus apa lagi? Ada lagi? Selain HP Cina, ada lagi? Oke. Kartu telepon di Indo. Oke. Krim muka Makalana. Wes, ya. Oke, saya close ya, Nah, ada enggak Silpiun? Wah. Oke. Ada tidak di antara Anda ya di antara Anda yang punya tablet Samsung ya, yang tablet Samsungnya itu made in Vietnam? Ada enggak? Ya. Ada. Oke. Oke. Ya, mungkin bentar lagi kali. Ya. Nah, ada beberapa barang gitu ya yang ekspektasi kita ya. Yang ekspektasi kita itu adalah buatan negara asal ya. Ternyata begitu kita buka sampai di rumah, kita buka belakangnya itu made in-nya dari negara tetangga gitu ya. Nah, artinya ekspektasi kita yang tadinya tinggi itu langsung drop gitu ya. Makanya kita lihat, misalkan kita cek Samsung itu kan merek Korea, tapi begitu kita lihat ternyata made in-nya negara tetangga gitu ya. Apapun gitu ya, apapun, misalkan Sony itu misalkan dari Jepang, ternyata begitu kita lihat di dalamnya Sony-nya ternyata Sony negara tetangga juga ya. Ekspektasinya tinggi, ternyata buktinya tidak gitu ya. Oke, makanya begitu ada pepatah mengatakan hati-hati sebelum membeli gitu ya, teliti sebelum membeli gitu ya. Oke, nah alat-alat promosi ini advertising ya, periklanan, ada personal selling, ini langsung ke penjualan ya, promosi penjualan, kupon undian, public relation ya, hubungan masyarakat, pre-cost, direct marketing ya. Ini sering banget nih kalau Anda yang punya TV yang sering nonton TV ya, kalau malam di Taiwan ini penjualan melalui TV interaktif ini sangat gencar ya, di jam-jam hampir tiap jam. Oke ya betul ini Mbak Nani, karena low cost ya, low cost sehingga dibuat di negara tetangga. Nah, yang kita mau lihat di sini adalah ekspektasi kita gitu ya. Begitu kita beli kaget ternyata buatan negara tetangga, kita langsung ngedrop gitu ya. Oke, kembali lagi ya. Nah, TV interaktif di Taiwan menjual produk ini sangat tinggi. Oke, saya lanjut. Ini ada satu lagi. Oke. Ini ada STP. STP itu segmentation, targeting and positioning. Ya, itu promosi gitu ya. Oke, kita kembali. Ada segmentasi pasar, ada penentuan pasar sasaran, ada penentuan posisi pasar. Nah, segmentasi pasar. Oke. Ya, kita masuk kemari. Segmentasi pasar. Kalau Anda perhatikan ya, handphone ya.
handphone yang sekarang kita miliki ya, itu kebanyakan ditujukan untuk siapa? Ya, HP. Oke. Kira-kira untuk siapa? Kalangan umum. Konsumen, pasti konsumen, remaja dewasa. Oke, kita perkecil lagi ya. Kita perkecil lagi. Nah, saat ini gitu ya, di semua handphone itu tersedia fasilitas sosial media ya. Nah, fasilitas sosial media itu terkait dengan kebutuhan gitu ya, kebutuhan setiap manusia atau kebutuhan orang. Saat ini handphone yang tidak ada fasilitas sosial medianya atau minimal tidak bisa terkonek dengan internet gitu ya, itu tidak akan dibeli orang. Nah, saat ini konsumen lebih tertarik kepada handphone yang bisa menyediakan fasilitas sosial media, sehingga apapun merek handphonenya, kalau dia menyediakan seperti itu pasti laku di pasaran. Entah handphone China, entah handphone Vietnam, handphone Thailand, handphone Taiwan gitu ya, itu orang akan serbu gitu ya. Nah, kita ambil yang kedua sekarang, penentuan pasar sasaran. Nah, Anda gitu ya, Anda yang punya tablet atau notebook itu kira-kira tablet atau notebook Anda ditujukan untuk siapa? Ya, nggak jajan nggak apa-apa gitu ya, asal ada FP. Oke. Tablet Samsung ya, tablet Samsung 2 yang sekarang 3 ya. Nah, itu targetingnya untuk siapa sebenarnya? Ya. Untuk kalangan pelajar ya, kalangan pelajar ya, kalangan pelajar mahasiswa gitu ya, yang memang tidak terlalu butuh banyak gitu ya untuk aktivitas bisnisnya ya. Tapi yang Samsung Note gitu ya, itu biasanya untuk yang pebisnis gitu ya. Jadi kita bisa melihat gitu ya, perbedaan gitu ya. Kenapa ada yang lebih mahal dengan kualitasnya berbeda pastinya. Nah, kemudian posisi pasar. Oke. Anda perhatikan handphone teman Anda dengan Anda mungkin mereknya berbeda. Ya, ada merek Sony, Samsung, ya, ada merek Google, Nexus ya. Kemudian ada merek apa lagi? HTC ya. Nah, mereka semua gitu ya, perusahaan-perusahaan gadget ini itu punya pasar yang berbeda gitu. Jadi mereka yang tidak khawatir untuk kehilangan konsumen karena mereka sudah punya pasarnya, sudah punya calon pembeli gitu ya. Nah, ya, Samsung Note itu kebutuhan bisnis ya. Ada lagi iPhone gitu ya. Nah, jadi coba lihat sekarang, perhatikan kendaraan ya. Ada kendaraan yang di Indonesia itu, ada kendaraan sedan, ada kendaraan keluarga, semacam Avanza, Xenia, Kijang ya, itu kendaraan keluarga gitu ya. Dan pasarnya ada gitu ya. Untuk siapa barang tersebut dibuat juga ada, dan mereka tidak akan rugi gitu. Oke. Nah, ini segmentasi ya, mengidentifikasi peluang, mengembangkan produk baru, mengembangkan produk pemasaran dengan lebih efektif, menjelaskan posisi perusahaan dari pesaing. Oke, sampai sini saya cut dulu ya. Ini saya mau kasih teka-teki ini.
Ya, saya kasih